Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak akan menunjuk seseorang untuk memimpin doa ke depan. Saya tunjuk Rara untuk memimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Doa yang baik. Menyanyikan lagu Doa Pancasila ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Jadi sebelum kita belajar, saya lihat semua anak-anak kalian semua ya. Alhamdulillah pada hari ini semua anak-anakku hadir ya. Mudah-mudahan besok dan seterusnya seperti itu. Selalu hadir setiap hari, tidak ada halangan. Oke. Jadi anak-anak ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan percobaan anak-anak mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Ya, itu tujuan pembelajaran pertama, yaitu dengan percobaan anak-anak ya mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa mampu menyajikan laporan ya. Siswa mampu menyajikan laporan hasil percobaan menghemat energi listrik dengan sistematis ya. Tapi saya siapkan semua bagaimana percobaannya, bagaimana sebentar menyajikannya laporannya ya. Ya. Jadi kalian semua sudah tahu kan tujuan pembelajaran kita, yaitu melakukan percobaan bagaimana cara menghemat listrik dengan baik ya. Dan dengan percobaan itu bagaimana kita menyajikan hasil percobaan itu ya. Saya minta kelompok 1 dulu yang melakukan percobaan ya. Ke atas. Jadi pertemuan kali ini kita belajar tentang listrik ya. Tentunya anak-anak semua sudah tahu ya dan sudah mengenal itu apa itu listrik ya. Semua di rumah mempunyai listrik kan? Punya. Listrik
bisa berfungsi untuk apa? Hah? Untuk menyalakan lampu. TV. Untuk apa? Untuk menyalakan kipas angin. Ya, sini listrik. Ya, bisa menyalakan rice cooker, televisi, kipas angin, AC, mesin cuci. Listrik bisa dipakai untuk mencharger apa? HP, ya. Bisa dipakai untuk membesar suara dan lain sebagainya, ya. Ya, jadi kalian semua sudah tahu listrik, ya. Sudah tahu listriknya sudah ada di rumah semua, jadi kamu sudah bisa lihat tadi oh listrik begini bisa dipakai untuk menyalakan lampu. Apalagi tadi bisa dipakai untuk apa? Kipas. Bisa, ya bisa dipakai menyalakan benda-benda elektronik. Ya, begitu ya. Nah, baik anak-anak, baik ya, anak-anak, mari kita membaca bacaan tentang listrik yang ditampilkan di atas lewat PowerPoint ya. Nah, jadi silakan baca mati di atas ya. Ya. Saya satu orang pindah ke depan untuk membaca supaya kamu bisa melihat juga. Menghasilkan energi listrik. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya dengan ditemukannya televisi, komputer, dan telepon genggam. Ya. Oke ya, sampai situ. Mulai untuk ini. Ya, jadi sudah baca ya semua, sudah membaca semua bagaimana listrik itu bisa dipakai untuk apa, digunakan untuk apa, ya manfaatnya untuk apa. Jadi setelah kita membaca materi tentang listrik, ya yang ditampilkan lewat PowerPoint di atas, maka kita akan melakukan suatu percobaan, ya, satu percobaan cara mengidentifikasi cara menghemat listrik di rumah dengan menggunakan lampu, ya, ya. Jadi kita akan mengadakan atau mengidentifikasi satu percobaan, yaitu cara menghemat listrik dengan menggunakan lampu, ya, lampu balon, ya, lampu yang ada di rumah. Kalian sudah punya lampu top di rumah semua? Ya, itu ya, ya. Jadi ini kelompok 1, 2, 3 masing-masing sebentar melakukan percobaan, ya, dan mengidentifikasi lampu mana yang cocok untuk menghemat listrik, ya, balon apa yang cocok untuk menghemat listrik di rumah, ya. Kalian tahu semua apa
kendalanya kalau kita boros menggunakan listrik? Apa kerugian yang kita dapat kalau kita menggunakan listrik secara berlebihan? Apa? Apa kendalanya kalau kita menggunakan listrik terlalu banyak atau melakukan pemborosan listrik? Pertama apa? Membayar listrik terlalu mahal. Kita membayar listrik mahal. Apalagi meningkatkan pemanasan global. Apalagi mengurangi cadangan. Iya, mengurangi cadangan listrik. Itu salah satu dampak dari menggunakan listrik dengan boros, ya. Jadi dalam percobaan ini kita menyiapkan colokan listrik, ya. Kemudian tempat lampu kolor, ya, dengan kabelnya. Kemudian lampu 3 buah dengan merek yang berbeda, dengan warna yang berbeda, dengan watt yang sama, ya. Saya panggil nomor 1 untuk ke depan. Tiga orang di sini. Nah. Begini, siapa yang menulis di bawah? Siapa yang mengetes dari situ? Ya, di situ. Menghadap ke sini semua. Sana ke sini. Menghadap ke situ, menghadap ke sini semua aja, menghadap ke sana. Di situ kan. Matiin, bro. Oke, silakan. Ya, perhatikan ya. Peran ininya, kepalanya, ini buka. Ya. Terus ini lampu ketiga. Ya, ini. Ya. Oke, udah ya? Terus lampu ketiga putih. Oke. Sekali. Oke, ya. Jadi dari 3 lampu ini, ya, kamu sudah tulis ya, yang mana paling terang, yang mana paling tidak terang, yang mana dulu ya. Ya. Oke, silakan dulu ya. Silakan di bawah, kosong di batu. Saya panggil kelompok 3 untuk melakukan percobaan di atas. Kelompok 3 kebetulan 3 orang. Nah, oke. Apa tadi pertanyaan? Coba. Lampu, jalan besar, this.
terang. Bagaimana terang atau tidak terang gitu ya. Ya, oke. Oke, jam teman-teman. Ini lampu LED. Bagaimana kamu lihat pengamatan ini? Tulis ya. Terang, gelap, atau bagaimana? Merah atau bagaimana? Terang sekali atau kurang terang? Jangan berdoa baca matematika, sudah tertulis matematika gitu. Ya? Ya? Oke. Kelompok 1, kelompok 2 sudah melakukan percobaan. Sekarang tinggal kelompok 3. Ya, coba kelompok 3 naik ke depan untuk melakukan percobaan. Itu dari temanmu baru ya. Ini jenis lampu lilin ya. Ini lampu LED putih. Sekarang ini lampu LED kuning. Berbandingkan seperti yang mana terang ya. Sudah? Sudah? Oke ya. Jadi sudah semua kamu lihat ya hasilnya. Saya masuk ke ini. Ya, jadi setelah kita melakukan percobaan tadi, ya anak-anak semua sudah bisa membedakan ya lampu yang mana paling terang ya dengan watt yang sedikit, lampu yang mana paling yang kurang terang dengan watt yang sama waktu tadi, dan lampu yang mana redup ya. Oke, kelompok 3, kelompok 2 bagaimana? Lampu kuning kurang terang ya. Oke, kelompok 3 lampu lilinnya kenapa?
lampu lilin kurang terang. Berarti di sini yang menunjukkan lampu paling hemat energi yaitu lampu LED putih. Ya, lampu LED putih itu ya menunjukkan paling hemat energi. Maksudnya hemat energi yaitu wattnya sedikit, wattnya kecil, tetapi nyalanya apa? Wattnya kecil tapi nyalanya ya nyalanya terang. Percaya kita kan Bu. Jadi setelah melakukan percobaan tadi, ya anak-anak sudah bisa melakukan bagaimana cara menghemat listrik dengan baik, ya. Bagaimana caranya menghemat listrik dengan baik? Dengan sesuai dengan hasil percobaan tadi, ya. Pertama yaitu mengganti lampu biasa dengan lampu LED tadi, ya. Dengan percobaan tadi mengganti lampu biasa dengan menggunakan lampu LED, ya. Karena ini yang paling terang tadi. Di antara ketiga lampu ini yang paling terang, ya. Mengganti lampu biasa menjadikan itu lampu apa? LED agar lebih terang. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Nyalakan lampu seperlunya. Ya. Jadi kalau seumpama sudah siang, sudah terang, lampunya dimatikan. Menyalakan lampu seperlunya saja, ya. Ya. Kemudian mencabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan, ya. Mencabut kabel dari stop kontak saat tidak digunakan. Ini mencabut kabel ini, ya. Mencabut kabel dari stop kontak saat kita sudah tidak menggunakan lagi. Ya, seperti kalau menyalakan kipas angin, setelah kipas anginnya dimatikan agar dicabut, ya. Setelah nonton TV, TV-nya dimatikan dengan remote. Setelah itu agar colokannya dicabut. Kabel stop kontak saat tidak digunakan, ya. Kemudian atur pemakaian alat elektronik yang membutuhkan daya listrik besar. Jadi diatur pemakaian alat-alat yang menggunakan listrik ya daya besar seperti apa? Setrika. Lagi resku. Pokoknya yang menggunakan listrik besar itu diatur penggunaannya, ya. Ya, diatur penggunaannya supaya pemakaian listrik tidak terlalu banyak, ya. Jangan membiarkan alat elektronik menyala ketika tidak digunakan, ya. Contohnya seperti apa? Contohnya TV, ya. Jangan biarkan TV-mu menyala terus apabila sudah tidak nonton lagi, ya. Lampu apabila kita sudah mau tidur, ya lampunya dimatikan. Begitu maksudnya, ya. Ya. Kemudian macam-macam pembangkit listrik, ya. Ada ini rangkaian listrik, ya. Rangkaian penghantar listrik. Kabel rangkaian penghantar listrik. Ini pembangkit listrik
tenaga air. Ya, B ini bendungan. Ya, terus di bendungan itu dijadikan alat pembangkit listrik, dipasang alat agar bisa menjadi pembangkit listrik. Kemudian ini pembangkit listrik tenaga apa? Tenaga angin, ya, kincir angin. Siapa yang pernah lihat? Saya. Ya, semua pernah lihat ya? Semua pernah lihat? Pembangkit listrik tenaga angin. Ini juga siapa pernah lihat? Karena ada juga di sini, dekat sini. Pembangkit listrik tenaga uap. Ini ada di Jeneponto, Makassar. Ya, TU. Ya, kalau yang ini ada di dekat kampung pembangkit listrik tenaga angin. Ya. Jadi setelah kita mempelajari, mengamati, ya, anak-anak sudah bisa menyimpulkan ya bagaimana cara memilih atau menggunakan listrik yang hemat, ya. Saya minta anak-anak untuk membuat rangkuman ya, membuat catatan rangkuman, artinya catatan penting yang dipelajari hari ini. Ya, ditulis ya, tulis di buku. Tulis di bukumu. Jadi sudah semua menulis rangkuman? Pasti anak-anak sudah tahu ya setelah kita belajar tadi apa kendala jika kita boros menggunakan listrik. Kelompok sini. Mengurangi cadangan energi listrik. Ya, sini. Pembayaran mahal. Ini. Pemanasan global. Ya, pemanasan global. Jadi kalau kita menggunakan listrik terlalu banyak, dapat mengakibatkan pemanasan global. Ya, contohnya menggunakan lampu pada siang hari. Ya, bisa membuatkan apa tadi? Ya, naiknya pembayaran listrik yang mahal ya. Ya, mahal dibayar listrik. Yang kedua, terjadi pemanasan global. Ya. Yang ketiga, terkurasnya cadangan energi listrik kita. Itu salah satu dampak dari pemakaian listrik yang boros. Sebelum kita pulang ke rumah ya, kita membaca doa dulu seperti hari biasa ya, kita membaca doa. Saya minta kepada Ridho untuk memimpin temannya membacakan doa. Sebelum kita pulang, mari kita membaca doa. Doa dulu. Ya,